Hai guys, sebelumnya aku Eka Ayu Pangesti dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi akuntansi S1. Aku mau berbagi informasi sama kalian yaitu tentang laporan arus kas. Jadi langsung aja ke poin pertama yaitu mengenai definisi laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu merupakan bagian dari laporan keuangan yang di dalamnya itu memuat informasi tentang uang masuk atau keluar dari sebuah perusahaan. Nah, di dalam laporan arus kas itu ada beberapa rasio yang penting. Di antaranya itu ada operating cash flow ratio, ada price cash flow ratio, ada cash flow margin ratio. Terus selanjutnya ada cash flow from operation atau average total liabilities atau current ratio dan juga quick ratio. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari laporan arus kas. Jadi arus kas itu mempunyai 3 manfaat. Yang pertama itu menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua menggambarkan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Dan yang terakhir itu sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada laporan arus kas itu memiliki keterbatasan. Di antaranya, tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Keterbatasan yang kedua itu ada bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, yang ketiga ada pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Nah, selanjutnya itu ada komponen laporan arus kas. Arus kas itu dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu arus kas operasi, arus kas investasi dan juga arus kas pembiayaan. Nah, untuk bentuk-bentuk laporan arus kas itu ada 2 macam yaitu ada yang menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Nah, perbedaan dari laporan arus kas yang menggunakan metode langsung yaitu dalam metode langsung ini menggunakan arus kas atau cash flow yang berasal dari kegiatan operasional yang diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar yang nantinya akan diperinci kembali menjadi beberapa penerimaan atau pengeluaran dari arus kas perusahaan. Sedangkan metode tidak langsung itu dia menggunakan arus kas yang ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi perusahaan. Nah, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Jika ada informasi yang kurang tepat atau belum aku sampaikan mengenai laporan arus kas, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih.